Jalan yang dilalui Ferry Irawan terhalang portal. Dengan siapapun orang luar daripada masyarakat kita di dalam, kita harus tahu agar kita pastikan mereka mau apa ke sana. Itu Pak masalah portal ini. Warga memasang pintu besi ini karena tak ingin setiap orang bebas memasuki wilayah mereka. Sebab jika ada kebakaran lahan, warga desa Pemayungan di Kabupaten Tebo ini kerap dituduh sebagai pelakunya. Apalagi wilayah desa mereka tumpang tindih dengan wilayah konsesi sebuah perusahaan. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Ferry Irawan bahkan diantar oleh ketua RT setempat. Ini sawit masyarakat ya, Pak? Iya, Pak. Ini sudah masuk APT belum? Belum ya? Sudah? Kalau dari LAJ sini masuk. Masuk ini? Kita LAJ nggak ada, Pak. APT ya? Ya, ABT. ABT yang sedang mereka bicarakan adalah PT Alam Bukit 30. Bukan perusahaan sawit, bukan perusahaan kayu industri, juga bukan perusahaan tambang emas atau batu bara. PT ABT adalah sebuah perusahaan restorasi ekosistem, atau perusahaan yang didirikan untuk memulihkan kondisi alam atau lingkungan hidup. Salah satu usahanya adalah menjaga dan mengembalikan hutan yang telah rusak. Saya sudah hampir 10 tahun jadi RT, Pak. DRT? Nggak ada ketemu Bapak? Ya, ketemu saya, mereka itu buat pamflet di sana, dilarang menduduki wilayah konsesi izin PT Alam Bukit 30. Jangan luasan sekian izin kementerian ini, itu yang mereka buat kan. Hanya masang-masang itu aja? Bahaya, bahasa mereka nakuti itu, Bang. Oh, nggak ada sosialisasi gitu ngasih ini izin ABT apa, nggak ada ya? Nggak ada, Bang. Langsung main tempel itu kan? Iya. Pengumuman-pengumuman itu ya? Dua pamflet di ujung sana. Iya. Memang di ujung. Lalu mengapa perusahaan dengan tujuan mulia seperti PT ABT justru bersitegang dengan masyarakat? Semua dimulai dari konsep restorasi ala pemerintah. Ilustrasi ini akan menggambarkan apa itu proyek restorasi ekosistem. Ini adalah hutan di Nusantara. Sudah ribuan tahun menyokong kehidupan flora dan fauna termasuk manusia di sekitarnya. Mereka tentu menebang pohon-pohon hutan, tapi sekadar untuk membuka ladang atau permukiman. Tak pernah lebih dari itu. Lalu sejak kolonialisme Belanda hingga kini, hutan mulai dieksploitasi untuk pertambangan, perkebunan, dan kayu untuk industri. Terbitlah sejumlah izin seperti hak penguasaan hutan atau HPH, di mana perusahaan dapat mengambil kayu-kayu hutan atau menebang pohon yang berumur ratusan tahun dalam skala yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. "14 juta hektar hutan alam Indonesia rusak di masa rezim Orde Baru Soeharto hingga periode setelah reformasi di awal abad 21. Skala kerusakan yang hanya bisa dilakukan oleh kerjasama negara dan perusahaan, bukan oleh kelompok masyarakat di sekitar hutan. Lalu setelah hutan rusak dan memicu krisis iklim, ada kesadaran dari negara-negara di dunia untuk memulihkan lingkungan. Lalu apakah hutan yang rusak ini dikembalikan kepada masyarakat sekitarnya seperti ribuan tahun sebelumnya? Tentu tidak. Pemerintah menyerahkan kawasan seperti ini kepada perusahaan lain dengan skema izin baru. Namanya restorasi ekosistem. Tujuannya untuk memulihkan lingkungan hidup. Pekerjaan ini tidak diberikan kepada koperasi warga, masyarakat adat, atau organisasi peladang, tetapi kepada perusahaan. Dalam izin restorasi ekosistem, perusahaan tidak boleh menebang pohon, menambang,
atau membuka perkebunan tanaman satu jenis seperti sawit. Mereka hanya boleh memanfaatkan hasil hutan non-kayu atau jasa lingkungan seperti untuk pariwisata. Tapi mengapa negara memberikan usaha pemulihan hutan kepada perusahaan? Sebab negara tetap ingin menarik pajaknya yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Dengan pajak sebesar itu, hampir mustahil komunitas adat atau koperasi warga sanggup membayar. Tapi mengapa pihak yang ingin memulihkan hutan justru diminta membayar pajak kepada negara? Bukankah seharusnya negaralah yang membantu dan mendukung mereka agar lebih banyak lagi pihak yang mau merestorasi hutan? Disinilah keganjilan paling mendasar dalam konsep restorasi ekosistem ala pemerintah Indonesia, yang mungkin juga sekadar mencontoh praktek di negara lain. Keganjilan ini lalu mendatangkan keganjilan berikutnya. Karena perusahaan restorasi ekosistem tak boleh menjual kayu, menambang, atau membuka perkebunan, sementara mereka tetap harus membayar pajak dan menggaji karyawan, lalu dari mana perusahaan itu mendapatkan uang? Salah satu dan yang utama adalah bantuan internasional, terutama dari negara-negara industri. Negara maju mengucurkan sejumlah dana bantuan kepada pemerintah Indonesia atau lembaga swadaya masyarakat untuk proyek restorasi ekosistem. Pada tahun 2010 misalnya, Norwegia akan memberikan $1 miliar atau 14 triliun rupiah jika Indonesia bisa menjaga hutan dan gambutnya pada tingkat yang disepakati. 10 tahun kemudian, pada 2020 lalu, pemerintah Norwegia mulai membayar $56 juta atau sekitar 800 miliar rupiah kepada Indonesia karena dianggap berhasil menurunkan emisi dan kadar polusinya. Selain dari pemerintah ke pemerintah, dana juga disalurkan kepada swasta atau lembaga swadaya masyarakat. PT Bukit Alam 30 misalnya, memperoleh dana 8 juta euro atau 130 miliar rupiah dari pemerintah Jerman melalui proyek International Climate Initiative dan Bank KfW Jerman. PT Alam Bukit 30 sendiri adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki sejumlah LSM lingkungan seperti WWF, Frankfurt Zoological Society, dan The Orang Utan Project. Lalu setelah 5 tahun beroperasi, apa produk hutan non-kayu yang telah dihasilkan dan berapa pendapatannya? Dalam website PT ABT, sepanjang 2019, mereka telah menghasilkan 1.187 kg atau 1 ton lebih madu. Jika kita ambil harga jual madu per kilogram di toko online, yakni Rp110.000, maka penghasilan kotornya Rp130 juta dalam 1 tahun, atau rata-rata Rp11 juta per bulan. Uang sebesar itu hanya cukup untuk membayar 4 karyawan dengan standar upah minimum di Jambi. Sementara areal konsesinya mencapai 38.000 hektar. Karena perusahaan berumur 5 tahun seperti PT ABT belum menghasilkan uang dalam jumlah signifikan dari restorasi ekosistem, maka dana bantuan internasional inilah yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan dan membayar pajak. Disinilah mulai tergambar apa yang sedang terjadi, yakni situasi simbiosis mutualisme antara negara industri dan negara pemilik hutan seperti Indonesia. Negara industri berkepentingan menunjukkan komitmennya menjaga lingkungan dan menurunkan emisi pencemar lingkungan. Sementara Indonesia tetap bisa mendapatkan uang dan memutar ekonomi tanpa merusak lingkungan. Itulah teorinya. Ini juga dikenal dengan sebutan perdagangan karbon atau carbon trading. Dana yang dikucurkan untuk menjaga hutan bisa dihitung sebagai kompensasi dari polusi yang tetap mereka hasilkan dari kegiatan industri. Ini disebut juga carbon offset. Sehingga
Polusi yang dihasilkan terkompensasi oleh polusi yang diserap kembali oleh alam. Sebagai kontraktor pelestarian lingkungan dari pemerintah Indonesia dan negara industri, penting bagi perusahaan seperti PT ABT untuk menunjukkan kinerja yang baik menjaga wilayah konsesinya. Hutan yang tersisa harus tetap terjaga. Tak boleh ada kebakaran, aktivitas penambangan, atau pembukaan lahan perkebunan monokultur. Dan ini adalah wilayah konsesi PT ABT di Blok 1, Kabupaten Tebo, Jambi. Namun di bagian lain, inilah yang dilihat oleh Ferry Irawan di dalam wilayah konsesi PT ABT. PT Alam Bukit 30 mendapat konsesi restorasi ekosistem dari pemerintah Indonesia seluas 38.000 hektar yang terdiri dari 2 blok. Kawasan yang telah gundul ini berada di Blok 2 di Desa Pemayungan yang telah dihuni oleh warga dan para peladang. Pada 2019, kawasan ini terbakar. Kebakaran ini memperuncing konflik antara warga dan perusahaan. Mereka pun saling tuding. Perusahaan menuding warga sengaja membakar untuk membuka ladang di dalam wilayah konsesi mereka. Sementara warga mengaku di lahan yang terbakar terdapat tanaman mereka, sehingga mustahil warga membakar tanaman bahkan rumahnya sendiri. Apalagi warga Desa Pemayungan merasa telah menghuni kawasan ini jauh sebelum pemerintah memberikan konsesi restorasi ekosistem kepada PT ABT. Duduk perkara inilah yang ingin diketahui lebih jauh oleh Ferry Irawan. Bersama warga yang lain, Ferry menemui Kirno, seorang petani yang mengaku dipukul karyawan PT ABT setelah dituduh membakar lahan. Wah, nggak mau nyaut tadi. Kalau memang kita sebagai masyarakat di sini ya menyalahin dari peraturan dan prosedur hukum, kami siap akan dihukum. Namun sebaliknya, bagaimana dengan aparat yang tahu hukum? Kalau seandainya kita masyarakat yang nggak tahu hukum, tolonglah bidang hukum. Waktu itu ngelapor. Ngelapor kita sama Pak RT. Ada hasilnya. Ya hasilnya Kalau nggak ada, waktu kalau pas dibilang visum kan. kemarin tuh sampai ke rumah sakit nggak ada hasil. ada Nggak hasil ada sampai sekarang. Di mana posisi dipukul? Di sini Badan apa-apa? pinggang Pak. Tinggal Ya sampai sekarang pun masih cedera ini Pak, masih sering sakit ini. Iya. Ini baru sembuh saya ada seminggu. Pakai kaki atau pakai tangan? Dia gini tuh Pak, kita kalau istilahnya main kumpu itu kan, begini saya ditarik gini, dek jatuh ngantem kayak gitu Pak. Itulah itu. Jadi langsung dipukul, langsung Iya. diserang ya. Jadi 2 kali pukulan. Padahal dalam kebakaran tahun 2019, tanaman sawit Kirno ikut terbakar. Sebagian warga memang menanam sawit selain tanaman pangan lainnya. Menurut masyarakat di sini, perusahaan ABT itu menjadi musuh masyarakat sekarang ini. Jadi sudah sangat sulit. Artinya memperbagi benang yang kusut itu sudah sulit. Nah, cuman setelah itu kemarin Pak ya tidak ada titik temunya ya. Ya, benar. Nah, bahkan terjadi api semuanya. Kemudian malah kita dituding melakukan pembakaran. Pembakaran secara besar-besaran. Itu Itu yang jelas ada sabotase lah. Nah itu. Ya kita nggak tahu pelakunya. Yang jelas di situ kalau sebutan kami masyarakat di sini ya pasukan siluman. Pasukan siluman itu ya entah siapa kita pun nggak paham ya Pak ya. Yang jelas itulah sebutannya. dugaan Pak ya. Ya dugaan. Itu aja. Karena yang jelas gini Pak. Kan nggak mungkin kebun sawit yang sudah besar ya kan. Yang seperti inilah. Dalam posisi disemprot lalu dibakar. Sementara kita di sini kan yang jelas kan kita perjuangkan ya kan namanya entah dari daerah mana-mana kita yang jelas di sini kan cari kehidupan. Sedangkan untuk ini ya untuk dari proses saja perawatan kelapa sawit itu sehingga besar
itu aja udah cukup banyak dananya Pak. Lebih lagi kalau seandainya kita bakar sendiri, itu kan nggak logika. Tapi ini Pak ya, tahun 2019 kemarin tuh, ini terjadi Pak. Ini merata ini semuanya Pak, lautan api nih. Nah itu. Sumber apinya dari Ya nggak tahu kita sumber apinya dari mana. Kadang belukar aja waktu itu bisa hidup. Bisa hidup. Yang jelas banyak kebun sawit lah atau di sini rusak. Belukar, Pak. Warga lain juga memberikan kesaksian yang sama. Yang buat lebih nggak percaya lagi, kenapa sisa sampul Al-Quran itu ada di sebelah tunggul gini. Nah, masih ada sisanya. Di situ lah kayaknya kok sampai hati lah dia bakar kitab suci, apapun agama dia gitulah kan. Disitulah yang buat ibaratnya yang saya terpukul itu tadi lah Bang, Al-Quran itu tadi gitu. Kayaknya kayak kita lah Bang, agama apapun kita, nggak mungkin kita sanggup bakar kitab suci kan. Ini kitab suci itu Pak, posisi itu di dalam rumah, kenapa bisa di luar? Orang itu masuk kan, memang ada yang saya dengar, memang mungkin. Kesaksian demi kesaksian terus dikumpulkan Ferry. Kalau masyarakat nggak mungkin lah, karena tanaman semua di ladang kan. Awak sayangilah tanaman awak itu, awak membakar pun takut. Mau nanam padi pun takut tak bakar. Karena kebakaran itu barulah kami nanam padi. Gitu. Makanya sampai sekarang secara kehidupan kami suku anak dalam terancam gitu, gara-gara kebun kami udah terbakar kan itu. Masalah dari kami cari jernang ataupun cari rotan, damar, itu kan sudah tidak ada ini Pak. Hutan udah nggak ada lagi gitu kan. Bahwa kami terancam secara makan minum kami karena kebun kami udah kebakar gitu kan. Kebakaran di area restorasi tak hanya terjadi di lokasi PT ABT. Pada tahun 2019, hutan lindung gambut Londrang yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi juga terbakar. Area ini merupakan program kerjasama WWF Indonesia, Badan Restorasi Gambut, dan didanai oleh Millennium Challenge Account Indonesia sebagai upaya merestorasi lahan gambut. Namun dari konsesi seluas 12.500 hektar, sebagian besar hangus terbakar. Ini kali kedua kebakaran terjadi di lokasi yang sama setelah tahun 2015. Di sekitar areal ini terdapat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Kalau kamu nak munuh sama dengan Nek Raji, tak payah kena masuk ke situ, terus terang aja kan. Kalau bapak kontak-kontak baik kan itu. bomnya ya. Aku pernah dong. Sebenarnya kita ini kan mendokumentasi proses. Warga Pemayungan mengaku tidak keberatan mengganti tanaman sawit mereka dengan tanaman hutan, seperti yang dikehendaki perusahaan restorasi PT Alam Bukit 30. Namun, warga meminta ada transisi tanaman yang jelas, sebab sawit adalah sumber pendapatan harian. Kalau bapak 15 hari panen, kan? Sekarang bapak 15 hari kami beri uang. Panen juga. Panen, cuma tak panen sawit deh. Ini uang kami beri untuk kemampuan kebutuhan bapak sehari-hari. Mungkin saya mau, karena jengkol ni, durian itu per tahun nih, rambutan. Jadi dari 0 sampai setahun itu kami mau makan apa? Kami lah untuk terima kasih sudah panen. Bapak itu kan 15 hari 400 kilo, 300 kilo. Nah kan? Selain PT ABT, warga Pemayungan juga dikepung perusahaan perkebunan sawit dan perusahaan hutan tanaman industri. Ferry telah mengirim permintaan izin merekam aktivitas perusahaan dan melakukan wawancara di lokasi proyek restorasi. Namun PT ABT tidak merespon dan hanya meminta kami datang ke salah satu kantor perwakilannya di kota. Ferry keberatan dan memutuskan langsung mendatangi lokasi restorasi perusahaan yang terletak di Blok 1.
Di tengah jalanan yang rusak, tanpa sengaja, Ferry bertemu Direktur PT ABT, Dodi Rukman. Setelah memastikan sang direktur masuk ke areal tempat kerjanya, Ferry menyusul dengan berjalan kaki, karena jalanan tak memungkinkan dilalui mobil. Istilahnya kalau ancaman ini sebenarnya gini, kita bukan terhadap masyarakat lokalnya di sana ya, tetapi justru dari pendatang yang dari luar itu ya, eksodus dari luar itu, ya kasus-kasus kayak misalnya jual beli lahan di sana seperti itu di dalam kawasan hutan, dan ketika kita masuk ke situ juga mereka seperti tidak menerima kita seperti itu kan gitu, karena memang kita masuk dengan konsep restorasi ekosistem, ingin memperbaiki kawasan hutan itu. Tapi itu juga merupakan suatu tantangan buat kita, bahwa kita juga nggak boleh menyerah untuk itu gitu. Bagaimana kita untuk menyelamatkan kawasan hutan di istilahnya bahwa ini adalah remaining forest di Sumatera Tengah gitu. Jadi memang menjadi sisanya ada di sini kan seperti itu gitu. Nah, ada konsep nggak Pak kira yang menarik? Jika perusahaan merasa ditolak di Blok 2 yang disebutnya dihuni masyarakat pendatang, bagaimana hubungan perusahaan restorasi ini dengan warga di Blok 1 yang dihuni masyarakat pribumi Talang Mamak? Ya itulah kemitraannya tuh. Kemitraannya itu paling nanam meranti, kawang, tembesu, jenis kayu lah tanaman gajah. Iya. Mana yang mau? Mana yang mau? Di tanah dewek tapi? Di tanah masyarakat. Bukan tanah dia ya. Katanya tanam di masyarakat, kerjakan di masyarakat, hasilnya nanti untuk masyarakat. Jadi saya tanya tadi, coba Bang, bacakan apa yang harus ditanam di lahan masyarakat. Dia bacakan semua kan, di Bang Dinan. Bang, kalau jering, petai, karet, jernang, kelukuk, saya udah panen Bang. Buah-buahan, bedaro, duku saya udah kutip hasil Bang. Apalagi mau ditanam. Kan begitu. Kalau saya begitu, Bang. Konsep restorasi yang dijalankan perusahaan dengan tanaman hutan ternyata sudah lebih dulu dilakukan warga suku Talang Mamak. Kita tidak mengakomodir mafia-mafia itu kan gitu ya. Yang mafia-mafia lahan yang seperti yang besar-besar itu. Tetapi kita bekerja sama dengan masyarakat yang masih sudah telanjur dan dia mau coba untuk menyelamatkan kawasan hutan yang seperti itu. Karena informasinya ada ratusan hektar. Iya, betul ya. Kalau untuk menjalin kerjasama itu seharusnya dari 2015 itu sudah ada. Tidak mungkin sekarang di pas waktu mereka bakal nak terpepet baru nak kerjasama dengan masyarakat itu tidak ada lagi. Masyarakat pun sudah banyak tahu. Mereka mengaku pernah diminta meninggalkan kawasan restorasi ini dengan alasan hendak digunakan untuk memberi ruang hidup pada gajah. Binatang yang selama ribuan tahun telah menghuni hutan yang sama dan hidup berdampingan dengan warga Talang Mamak. Dari Thailand satu, dari apa namanya ini? Dari Pekanbaru dipindahkan ke sini. Katanya untuk pemancing gajah yang liar. Tapi ternyata lebih jahat lagi, Pak ya. Ternyata lebih jahat lagi dari gajah yang liar. Kalau gajah yang liar, kalau kita usir dia lari. Kalau itu tidak mau dia. Daripada mundur lebih baik maju dia ke depan. Mengejar. Dari dulu memang sudah ada gajah di sini. Sudah ada, sudah banyak. Tapi gajah tidak ganggu. Tidak. Diusir dia lari. Tapi kalau gajah sekarang dia tidak mau diusir. Berarti gajah yang baru dimasukkan ini, Pak ya? Gajah yang baru dimasukkan ini. Nah, aku dengar dari luar bawa gajah ini. Bang, siapa yang membunuh gajah itu akan didenda seumur hidup. Di mana masyarakat lagi nak makan? Memang pemerintah itu dia sayang di binatang hewan, pada sayang dari masyarakat. Jadi kalau sudah berkembang gajah itu, jadi gajah yang suruh masyarakat diperintah pemerintah. Gajah ini tadi, masyarakat sudah habis di gajah, macam mana? Nah, kalau bagi diri aku... Padahal masyarakat adat Talang Mamak bukan penyebab rusaknya kawasan hutan atau punahnya satwa di kawasan ini. Mereka sendiri punya konsep restorasi yang telah dijalani turun-temurun. Misalnya tentang pemanfaatan kayu. Seluar dari masyarakat di Talang Mamak itu boleh
Tapi dalam diboleh itu hanyalah untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau cuma untuk dijual itu tidak boleh. Jangan, itu kena juga sanksi adatnya. Kebutuhan kayu untuk apa Pak? Iya, kalau kebutuhan untuk kayu kami sini kan bikin pondok, bangun rumah, atau kandang kambing, atau kandang ayam, itu butuh kita. Nah, kalau selain itu tidak ada butuh, jangan sebasing tidak tumbang. Nah itu nanti kena sanksi adat. Temuan-temuan lapangan ini membawa pada keganjilan berikutnya dalam konsep restorasi ala pemerintah dan perusahaan. Konsep restorasi yang tidak melibatkan warga lokal sebagai pemain utamanya. Padahal hutan atau lingkungan yang sehat adalah hutan yang dapat mendukung kehidupan, termasuk satwa dan manusia secara seimbang. Maka keberadaan manusia yang dapat bertahan hidup di hutan seharusnya menjadi indikator keberhasilan menjaga kesehatan hutan dan keseimbangan lingkungan. Ini buah alam nih, ini ditanam buah alam ini. Namanya tampuy. Untuk apa Pak? Untuk ditanam, untuk nanti dimakan buahnya kalau sudah berbuah nanti dibawa keluar bisa juga buahnya ini. Tampuy itu satu batang, itu sampai ke situ ditanam juga sampai sana tanam. Inilah keganjilan terbesar konsep restorasi. Proyek pemulihan hutan diserahkan kepada perusahaan, bukan kepada mereka yang telah mendedikasikan hidupnya di sini. Gimana saudara? Ini topus, bila orang sini topus. Nah ini kodok yang tidak beracun. Masak ya mas kali. Kata campur kuah spermi. Apa saja. Basuki telah meninggalkan organisasinya di Kalimantan. Kegiatan menanam pohon di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting kini dilanjutkan anak-anak muda dan warga. Karena sama-sama di Sumatera, kami lalu mempertemukan Basuki dan Ferry. Bang Ferry. Gimana Kalimantan, Mas? Ya, itulah. Jadi kemarin kita ke ini, ke food estate itu. Ya. Lumayan kita putar-putaran, kita ketemu petani, kita lihat lokasi, kita ketemu tentara. Gimana Bang? Kalau harapan Bang, hutan harapan? Iya, hutan harapan apa? Mereka memutuskan melihat proyek restorasi ekosistem yang lain. Kali ini bahkan yang tertua di Indonesia, di Hutan Harapan, yang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Perusahaan ini bernama PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI yang mendapatkan konsesi sejak tahun 2007. Luas wilayahnya 98.000 hektar atau 1,5 kali luas kota Jakarta. Kawasan ini diberi nama Hutan Harapan.
Seperti halnya PT Alam Bukit 30 atau ABT, untuk membayar pajak kepada negara dan membayar 200 staf perusahaan, PT Reki juga mendapat pendanaan dari pemerintah Jerman melalui proyek International Climate Initiative sebesar 14,5 juta euro atau sekitar 250 miliar rupiah untuk 2 kali periode masing-masing 5 tahun. Saham perusahaan ini dimiliki oleh konsorsium lembaga swadaya masyarakat, yakni Burung Indonesia, Royal Society for the Protection of Birds yang berbasis di Inggris, NABU dari Jerman, dan Yayasan KEHI. Seperti halnya areal konsesi PT ABT, sebagian wilayah hutan harapan masih memiliki tutupan yang relatif baik. Bahkan di beberapa lokasi, terdapat kelompok suku anak dalam yang menjalani hidup nomaden di hutan. Kelompok masyarakat lain adalah etnis Melayu yang telah lama tinggal di dalam kawasan ini dan membuka ladang atau kebun karet dalam skala tertentu. Tapi di beberapa bagian, Ferry dan Basuki menemukan hamparan sawit seluas 3.000 hektar dalam wilayah konsesi. Di sisi lain, seperti halnya PT ABT terhadap suku Talang Mamak, PT Reki juga berhadapan dengan masyarakat adat suku anak dalam. Bagi mereka, konsep restorasi atau konservasi yang dikenalkan pemerintah dan PT Reki bukan hal baru. Jadi kalau misalnya ada hutan di daerah dusun bang, kena nak ngambil obat kan, nak ngambil kayu, nak ngambil rutan, nak ngambil atap daun misalnya kan, buah-buahan tetap harus rimo di daerah dusun. Itulah dari rimo di daerah dusun itulah namanya hutan yang dilindungi adat. Kalau hutan untuk istilahnya orang berkebun lain lagi. Hutan keramat lain lagi. Ada memang tempatnya keramat, bang. Hutan keramat itu yang seperti apa nih, bang? Kalau hutan keramat tuh kita masuk situ sering orangnya hilang, bang. Tanpa gerbat. Sakit. Kadang yang langsung masuk langsung lewat. Nah, itu namanya kalau tempat kami sini tempat keramat namanya kan. Berarti ini hutan yang benar-benar nggak boleh diapa-apain, bang? Nggak boleh. Ada di sini, bang. Lah ada di situ. Namanya keramat Kumangai. Konsep hutan keramat bagi sebagian orang barangkali terdengar tidak ilmiah yang berbasis kepercayaan lokal. Namun selama ribuan tahun, gagasan hutan keramat ini punya kontribusi praktis mempertahankan hutan beserta isinya, termasuk menjaga patogen tetap di habitatnya. Karena kami ini ada zona-zonanya juga. Istilahnya kalau orang ada zonasinya. Ya, karena masalahnya apa? Jangan Reki baik bisa melihara hutan, kita kan bisa juga melihara hutan. Betul, Pak. Iya. Kalau tanpa kita melindunginya mungkin ya hutan tuh habis juga digasak orang kan. Sementara bagian yang sudah terbuka di sekeliling hutan keramat yang tersisa ini adalah jejak ilmu pengetahuan dan peradaban modern yang tidak mempercayai tahayul. Di areal konsesi PT Reki ini, warga juga membuka ladang untuk menanam padi, guna memenuhi kebutuhan pangan. Dalam proses menyiapkan lahan, mereka melakukan pembakaran secara tradisional. Dan konsep pertanian seperti ini, di mata kawan-kawan Reki ini sebuah kesalahan, Pak. Oh, semua kesalahan besar. Itu tidak boleh. Cuma ya kami bukan menentang perusahaan, karena kami mau makan, ya mau tidak mau, suka tidak suka tetap kami lakukan, Pak. Karena kami mau hidup, mau makan. Kecuali kami sudah makan batu. Orang yang cuma makan nasi berarti sudah berbeda. Kali ini Pak sama-sama masih makan nasi. Pertanian skala kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan teknik pembakaran seperlunya sangat berbeda dengan konsep food estate jutaan hektar dengan membongkar hutan, merusak gambut, mematikan sungai, dan menyebabkan kebakaran skala besar. Namun, masalah terbesar perusahaan restorasi seperti PT Reki saat ini
bagaimana mempertahankan pohon yang ada. Dan ancaman itu justru datang dari pemerintah sendiri. Ini adalah Pulau Sumatera. Ini wilayah konsesi proyek restorasi ekosistem PT Reki. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memberikan izin kepada perusahaan tambang batubara PT Marga Barajaya untuk membangun jalan yang melintasi Hutan Harapan. PT Marga Barajaya adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Raja Wali milik pengusaha Peter Sondag. Usaha Raja Wali Group sendiri terbentang dari pertambangan, perkebunan, properti, informasi dan teknologi, hingga media dan konsultan komunikasi. Jalan yang akan melintasi Hutan Harapan mencapai 26 km yang akan menghubungkan kawasan penambangan batubara menuju pelabuhan untuk ekspor. Padahal di sekitar Hutan Harapan ada kawasan perkebunan dan hutan tanaman industri. Tapi pemerintah lebih memilih hutan alam yang menjadi ruang hidup bagi 1.300 jenis tumbuhan dan 620 spesies hewan. Dan inilah kawasan Hutan Harapan. Dan disinilah rencana pembangunan jalan itu. Di jalur ini akan dibangun jalan dengan lebar hingga 60 meter yang akan membuat hutan terfragmentasi dan mengubah lanskap kawasan konservasi ini. Aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya melarang kawasan hutan restorasi digunakan untuk jalan angkut tambang. Namun 3 hari sebelum periode pertama jabatannya berakhir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengubah aturan itu. Jika sebuah jalan dibangun membelah hutan, maka dampaknya akan dengan cepat merembet ke kawasan hutan di sekitarnya. Ladang, permukiman, tempat usaha, bahkan akses untuk mendapatkan kayu hutan dan membuka perkebunan. Ini jelas bertentangan dengan gagasan konservasi yang izinnya diberikan oleh negara sendiri kepada perusahaan konservasi seperti PT Reki. Akses jalan ini kalau boleh kita berpikir lebar, meluas, ini salah siapa? Karena banyak yang terlibat nih. KLHK terlibat, perusahaan terlibat, Reki sebagai pemegang izin konsesi terlibat, Pemda juga saya kira terlibat. Saya pikir ini kan investasi yang terlibat besar. Ya. Investasi dan saya pikir negara yang terlibat dalam hal ini. Satu sisi mempunyai komitmen untuk bicara soal carbon trade, terus negara bicara soal komitmen terhadap pengurangan emisi. Ya. Satu sisi mereka memberikan itu, memberikan izin yang membuka lahan tambang, jalan tambang di kawasan hutan. Ferry dan Basuki melihat patok permanen yang telah dipasang. Bahkan sebelum jalan tambang dibangun pun, aktivitas masyarakat yang mencari sisa-sisa minyak di sumur tua atau aktivitas penebangan kayu cukup marak di kawasan ini. Inilah contoh jalan angkut tambang yang membelah sebuah kawasan hutan. Dan sampai kapanpun itu menjadi catatan hitam buat menteri dan presiden bahwasanya dia pernah melakukan perusakan kawasan ekosistem hutan dataran rendah di Sumatera. Yang notabene-nya restorasinya sendiri dikeluarkan oleh pemerintah izin. Iya,
Karena ini negara sebenarnya yang pemerintah yang mengeluarkan izin dan pemerintah juga yang merusaknya. Gitu. Jadi ini catatan hitam menurut saya, catatan hitam Menteri LHK dan Presiden. Dia membuat gerbang kehancuran hutan yang ada di Sumatera, terutama hutan restorasi ekosistem. Kedatangan Ferry dan Basuki memancing kerumunan warga di kawasan yang disebut Pangkalan Ranjau ini. Tak hanya suku anak dalam, kawasan ini telah lama dihuni warga pendatang dari berbagai suku. Kita tadi nyari Sunda gitu? Oh iya, Lain? orang Sunda. Oh, memang orang Sunda. Aku dari Jawa Barat aslinya tadi. Oh, jantan dia teh ayah Sunda? Ayah. Ono Jawa, ono Jawa. Jawa. Itu, Pade. Suku anak dalam, ada Harahap. Harahap. Ada Medannya. Ada Medan. Jadi ini sebenarnya Pancasila itu di sini kan? NKRI. Pancasila itu di sini kan? Garuda. Bineka Tunggal Ika. NKRI harga mendingan gitu. Sukunya beda-beda. Ada Bluro, ono Bluro. Ada Bluro. Nah, panjenengan Bluro. Bluro. Jawa Tengah. Aki tadi Biasanya di sini kan. orang Sunda. Jawa Barat. Tasik, di Tasiknya, Ri. Tasik, Cikalong itu. Daerah pantai. Orang ini sudah pantai. Iya. Tasik. Di Tasiknya? Iya, dari Tasik Malaya. Oh. Orang Harahap dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, mana kampungnya? Dari Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Iya. Ini Bugisnya sini nih, Bugis. Oh, Bugis ada juga Bugis. Oh, Bugisnya sini. Bone. Bone. Itu Bengkulu asli itu asli Bengkulu asli. Apa namanya? Ini Bengkulu. Iya. Rejang, Putra Bengkulu asli. Putra Bengkulu. Wah, Indonesia dipindahkan ke sini Pak mesinnya. Nah, ini Indonesianya. Oh iya. Yang 813 itu jauhnya turunkan habis ini negara Indonesia di sini. Ini Bapak anak suku dalam asli. Nah, itu. Asli. Tulen kalau ini Mas. Tulen. Pribumi di sini. Jadi di tempat sekecil ini variasi keberagamannya luar biasa. Iya, dan mereka berjuang bareng untuk bertahan hidup. Kompak, disatukan oleh masalah tanah. Disatukan ya oleh masalah tanah untuk kebutuhan ruang hidup. Dan gembira mereka semua. Dan bisa bertahan hidup. Mestinya seperti ini gambaran Indonesia ya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tak hanya menanam sawit skala kecil untuk mendapatkan uang tunai, namun juga tanaman-tanaman pangan dan hasil hutan. Sore itu, mereka mengajak makan bersama. Dan disinilah gagasan konservasi dan keragaman atau biodiversity dibuktikan dengan hidangan yang hampir seluruhnya dihasilkan sendiri, kecuali gula dan garam. .500 keluarga di Pangkalan Ranjau hanya berharap status kependudukan mereka diakui, keberadaan permukiman mereka diakui, dan tak lagi dianggap sebagai pemukim gelap di areal konsesi sebuah perusahaan restorasi.
Sementara bagi 500 keluarga suku anak dalam, mereka menuntut agar hutan mereka diakui dan ditetapkan sebagai hutan adat. Beberapa pekan kemudian, Basuki mendatangi Direktur PT Reki untuk mendengarkan tanggapannya atas berbagai hal yang ada di Hutan Harapan. Dari hamparan sawit, jalan tambang, hingga komunitas suku anak dalam dan aspirasi warga Pangkalan Ranjau. Dan sebenarnya ini kalau kita komunikasi bagus, udah kamu biar legal, pakai skema dengan pemerintah daripada nanti. Ini juga ditawarkan sebenarnya sama si siapa? Peri. Terus apa tadi? Tentang keberadaan sawit, PT Reki menyatakan akan memberi toleransi hingga 12 tahun untuk transisi tanaman. Soal hutan adat, PT Reki menyatakan tak punya wewenang dan menyerahkan kepada pemerintah. Termasuk status administrasi kependudukan warga Pangkalan Ranjau. Meski mereka juga menawarkan konsep kemitraan kehutanan, yang bagi warga statusnya lemah dan rentan berubah atau diubah. Sementara untuk jalan tambang yang akan melintasi Hutan Harapan, Direktur PT Reki memilih berhati-hati mengomentari kebijakan negara itu. Dan sebenarnya kita sudah meminta ke Menteri untuk mempertimbangkan, mencari jalan yang terbaik, tidak melalui Hutan Harapan. Dan kita berharap memang karena ini hutan dataran rendah tersisa, kementerian bisa lebih bijak begitu untuk mencari solusinya. Begitu. Menurut Abang, seberapa sih besarnya dampak jalan tambang ini? Konsep restorasi berbasis perusahaan yang diambil pemerintah Indonesia dan didukung negara industri semakin sulit diterima Basuki. Sebab, selain banyak kelemahan, konsep ini juga memicu konflik dengan masyarakat, seperti halnya tambang dan perkebunan. Bahkan, perusahaan harus menghadapi pemberi izin sendiri, seperti dalam kasus jalan tambang Hutan Harapan. Saya kira sangat mudah untuk memahami logika ini, dan saya kira donor tahu. Semua donor pasti tahu uang yang akan datang ke sebuah tempat, dan uang itu menjadi seperti apa mereka tahu. Seperti halnya dulu zaman Soeharto, kita digelontori uang sebesar-besarnya dari asing, walaupun mereka semua tahu bahwa uang itu mungkin juga tidak akan sampai ke masyarakat. Uang akan dikorupsi, mereka tahu, dan uang terus menggelontor. Kayaknya ini juga yang terjadi saat ini dengan latar belakang konservasi ya. Donor-donor juga tahu bahwa uang-uang yang mengucur tidak optimal, tidak benar-benar untuk konservasi, tidak benar-benar untuk masyarakat, tidak benar-benar untuk keberlanjutan sebuah lingkungan yang bagus. Saya kira mereka semua tahu itu. Bahwanya restorasi yang mereka lakukan adalah untuk satu kesatuan hubungan manusia dan alam. Nah, persoalannya adalah persoalannya adalah memang itu tidak dilakukan oleh perusahaan, sehingga mereka menganggap saya sudah diberikan hak izin, dan ketika ada masyarakat situ, masyarakat harus keluar. Padahal salah itu konsepnya. Teori bicara ekosistem, teori yang memang semua unit, semua hubungan makhluk hidup yang ada di situ harus satu kesatuan dan harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Itu akan lebih complicated lagi ketika juga ada pembohongan. Masyarakat internasional di luar sana yang tidak tahu realita sebenarnya, mereka memberikan pajak dengan harapan pajak itu benar-benar akan digunakan untuk konservasi, untuk keberlanjutan hidup, lingkungan yang lebih baik, dan realitanya tidak. Hanya bicara saja soal lingkungan, faktanya ini tidak akan pernah berhasil, gagal total. Kenapa? Kalau negara pengen berhasil restorasi itu, berikan saja itu kewenangan pengelolaan itu kepada masyarakat lokal setempat. Berikan satu kawasan reki misalnya atau ABT, ya negara memfasilitasi, oke, bagi saja hutan itu dengan kelompok-kelompok yang ada di situ, libatkan saja mereka mengelola itu lebih real menurut saya. Tapi memang faktanya kembali lagi,
negara dan pemberi donor tidak akan pernah melakukan itu.